Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Maret 2024. Nah, biasanya saya selalu sharing tentang tanaman anggur nih. Tapi kali ini saya akan sharing tentang tanaman jambu air. Nah, awalnya saya nggak tertarik ya nanam jambu air, tetapi karena teman-teman banyak yang posting nanam jambu air, kok rasa-rasanya saya pengen juga, makanya kemarin saya nyoba nanam jambu air. Pertama saya coba nanam itu kemarin jenis Green Giant, satu jenis aja, tapi kayaknya overdosis pupuk sehingga mati. Nah, setelah mati ini saya cari lagi kemarin bibitnya sama teman. Bibitnya itu ada satu pohon 3 jenis. Pohon dasarnya itu RS-nya jenis Green Taiwan, Taiwan Super Green. Kemudian ada cincalo. Kemudian ini ada jenis Gajah Lampung. Jadi ada 3 jenis. Nah, waktu saya beli bibit kemarin itu saya minta entres Green Giant. Saya sambungkan di sini. Jadi ini sudah berbunga. Kemudian terakhir saya minta entres lagi sama kawan jenis Kyojo. Ini usia sambungnya 3 minggu. Itu sudah jadi. Jadi untuk sekarang ini sudah 5 jenis dalam satu pohon. Pohonnya belum terlalu besar ya. Jadi ada jenis Taiwan Super Green batang bawahnya. Kemudian ada Kyojo. Kemudian ini ada Gajah Lampung. Kemudian yang bunga ini ada Green Giant. Kemudian yang sebelahnya lagi ada cincalo. Nah, di sini saya akan berbagi tips nih, bagaimana sih membuahkan jambu di dalam pot dengan pohon yang masih kecil. Nah, ini sebetulnya kemarin nggak sengaja sih saya. Entah karena faktor itu, apa karena faktor lain, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang kondisinya lagi berbunga yang cukup banyak. Sebagian sudah mekar, sebagian masih kecil-kecil, sebagian juga masih belum mekar. Ada yang nanggung. Jadi bunganya masih silih berganti, masih banyak yang muncul. Nah, kemarin itu awalnya saya nanam di pot ini akarnya tembus tanah. Nah, belum saya ganjel kemarinnya. Pertama itu dia tembus tanah, terus waktu itu belum berbunga. Dan karena dia tembus tanah, mungkin nutrisi dia cukup luas mencari ke mana-mana. Waktu itu banyak sekali tumbuh tunas air atau daun-daun muda, selalu tumbuh. Sudah saya buangin, sudah saya pupuk, tidak keluar bunga sama sekali. Ya mungkin karena pohonnya juga belum tua kali ya. Karena ini juga ukurannya itu ada motor lewat ya. Ukuran pohonnya itu juga masih paling sejempol kaki, lebih dikit ya. Ini kalau jempol tangan segini, paling sejempol kaki orang dewasa lah. Nah, setelah itu saya coba angkat potnya, kemudian saya potong akarnya dan saya ganjel pakai batu bata nih. Tujuannya apa? Biar akarnya itu tidak tembus ke tanah. Kemudian saya rutin siram dan pupuk MKP ya waktu itu. Setelah beberapa minggu, mungkin di seminggu 2 minggu pertama tunasnya masih banyak ya, mungkin karena masih ada sisa-sisa nutrisi. Tetapi di sekitar 3 minggu lebih itu baru ada tanda-tanda bunga. Waktu itu hanya satu butir ya, satu helai. Ini dulu waktu itu. Ini sudah selesai mekar nih, sekitar 2 minggu atau 3 minggu setelah mekar nih. Nah, setelah itu saya coba pupuk lagi, pupuk MKP mungkin sekitar 1 sendok, nggak sampai lah, tipis-tipis aja.
Setelah muncul satu itu tiba-tiba saling bermunculan bunga. Yang pertama Green Giant, yang ini ya, yang mekar ini. Ini dulu atau yang TSG itu dulu ya, saya lupa. Pokoknya inilah, sudah ada nampak tanda-tanda. Kemudian di sana juga muncul bunga TSG-nya. Jadi setelah itu barulah bermunculan bunga-bunga susulan yang lainnya. Nah, berarti dapat disimpulkan kalau dari yang saya ceritakan tadi, pembatasan akar yang tumbuh ke bawah itu juga dapat mempengaruhi pembungaan. Kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan adalah daun, jumlah daun. Jumlah daun itu kalau saya perhatikan punya orang-orang atau yang ditanam di tanah bebas, ketika daun terlalu rimbun maka bunganya juga tidak bisa maksimal. Ini kemarin saya sengaja daunnya itu sebagian saya buangin. Jadi kayak misalnya ini, itu daunnya cuma saya sisakan 3 atau 2. Ini 1, ini 2, ini 3, udah saya potong. Ini juga 2, ini juga 2, ini 3. Jadi sengaja saya kurangin agar pohonnya tidak terlalu rimbun daunnya, nutrisi bisa maksimal ke buah. Kalau pohon terlalu banyak daun, maka nutrisi akan banyak juga buang ke daun. Nah, ada yang bilang tuh daun itu adalah alat memasak. Jika pohon kekurangan daun, maka dia juga tidak akan bisa menyuplai nutrisi dengan baik karena alat untuk memasak nutrisinya tidak ada. Nah, kalau pendapat saya, selama daun ini masih ada dan tercukupi, artinya kita kurangin cuman masih, ya kalau menurut saya, punya saya ini masih cukup lah. Jadi nutrisinya juga masih dapat terpenuhi. Dikurangi boleh, tapi jangan terlalu ekstrim. Dan jangan terlalu rimbun pula. Kalau terlalu rimbun mungkin nutrisi akan banyak terbuang di daun. Kalau terlalu ekstrim, daunnya terlalu sedikit sekali, maka dia tidak akan bisa sempurna dalam mengolah nutrisi. Nah, kalau menurut saya daunnya juga masih cukup banyak, tetapi memang sudah banyak juga saya kurangin. Satu batang itu paling maksimal 3 ruas, 1, 2, 3. Nah, kira-kira seperti itu sih yang saya lakukan selama ini. Sampai saat ini bisa muncul bunga yang cukup lumayan menurut saya ya. Dengan usia tanam mungkin saya nggak tahu sih ya, dulu belinya sudah umur berapa. Yang jelas ini dulu bibit cangkokan. Di saya sih mungkin belum ada setahun lah, atau kurang lebih lah. Terus kemudian ini pucuknya juga sengaja saya hentikan pertumbuhannya, saya potong, saya potes. Ini juga saya potong biar tidak ada tunas-tunas tumbuh baru lagi dan tidak semakin memanjang. Kemudian selain itu mungkin di pembentukan cabang ya, kurang lebih sama seperti anggur, tanaman jambu menurut saya juga perlu pembentukan cabang agar rapi. Nah, ini contohnya. Ini saya tarik pakai kawat. Saya tarik pakai kawat biar dia kalau sini nanti kan dia ke sini. Nanti akan rapat. Jadi biar pohonnya itu cabangnya teratur, itu saya ikat-ikat pakai kawat. Nah, ini juga, ini kemarin saya potong di sini, tumbuh cabang 4 di sini. Jadi cabangnya itu tumbuhnya bukan ke atas, menyamping. Prinsip dasar pohon itu buahnya itu lebih bagus di cabang yang menyamping, bukan yang ke atas. Kayak misalnya ini cabangnya menyamping, bukan ke atas sana ya, tapi menyamping ke samping. Nah, ini juga menyamping, ini juga menyamping. Ini sengaja, ini awalnya lurus ke atas nih, karena di sana sudah ada cincalo. Ini saya arahkan ke sini biar space-nya itu ada ya, matahari juga tembus sampai ke dalam. Kalau ini berdiri sama-sama ini agak kurang bagus aja sih menurut saya. Pupuknya cuma MKP, NPK itu aja, nggak ada pupuk lain.
Kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Apakah bunga-bunga ini bisa jadi buah? Kita tunggu nanti update berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.